Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hal-hal yang dianggap najis di dalam mazhab Syafi'i, ta'rifu bil addi kama qala sahibu Safwatuz Zubad, al-muskirul ma'i wal hindir wal qalbu ma' far'aihima was-sur wa maitatun ma'al idhami wasy-sya'r was-sufi la ma'kula walal bashar wad dam wal qai' wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil bashar. Adapun yang dianggap najis yang pertama adalah al-baul, kencing, air kencing. Mau itu kencing manusia ataupun kencing hewan. Termasuk diantaranya kencing onta. Nah, ini sempat heboh Pak ya dulu. Ada salah seorang ustadz yang lagi umroh, kemudian dia nunjukin minum air kencing onta. Heboh itu. Nah, kita tidak mengatakan Ustadz ini salah dan lain sebagainya, enggak, karena ini lagi-lagi balik ada memang pendapat yang mengatakan bahwasanya hewan yang bisa dimakan kencingnya itu tidak najis. Ada pendapat yang seperti itu, dan terkhusus untuk ontah ini memang ada perbedaan pendapat yang cukup kuat di antara para ulama tentang hukum daripada kencing ontah. Secara garis besar kita katakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i yang namanya air kencing, mau itu kencing manusia ataupun kencing hewan, mau itu hewan yang bisa dimakan atau tidak boleh dimakan, semuanya najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, untuk klarifikasi masalah kencing onta itu permasalahannya adalah satu hari Rasulullah itu didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku masuk Islam dan minta diajarkan kepada Rasulullah tentang Islam. Datang ke kota Madinah. Kemudian orang-orang ini ternyata tidak kuat dengan udara Madinah. Jadi terkena alergi karena Madinah itu agak spesial. Kalau di Mekah itu panasnya itu panas kering, sementara di Madinah itu panasnya lembab karena kawasannya mungkin lebih subur dibandingkan di kota Mekah. Maka orang-orang ini alergi dengan udara Mekah, badan mereka bengkak-bengkak, bentol-bentol, akhirnya mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak tinggal di dalam kota Madinah. Sekaligus mereka minta obat daripada penyakit mereka tersebut. Maka saat itu Rasulullah menyuruh mereka untuk tinggal di luar kota Madinah, tepatnya di tempat di mana ontah-ontah wakaf digembalakan. Nah, di situ ada perintah Rasulullah, boleh dicek di kitab Subulus Salam. Di sana Rasulullah itu menyuruh mereka untuk meminum susu onta dan air kencingnya. Nah, di sini para ulama kemudian berbeda pendapat. Ulama yang melarang mengatakan bahwasanya di sini itu masuk dalam kategori khususiat. Jadi penyebabnya yang pertama, zaman dulu tidak ada obat-obatan yang spesifik sehingga Rasulullah memperbolehkan untuk berobat dengan sesuatu hal yang dianggap najis. Dan itu hanya berlaku untuk para sahabat tersebut dan orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Jadi tidak berlaku bagi semua orang. Ini menurut pendapat yang mengatakan itu najis, tapi izin ini hanya bagian daripada keringanan. Sementara ulama yang memperbolehkan mengatakan bahwasanya pembolehan ini berlaku umum untuk siapapun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Selama Rasulullah itu menyuruh untuk meminum susu dan kencing onta, maka siapapun boleh untuk mengkonsumsinya.
Maka disitulah perbedaan pendapat, Pak. Ada yang udah pernah coba, Pak? Mungkin ibu-ibu pernah coba. Karena kalau kita ke Mekah itu di Mahton, di tempat mereka nyembeli itu, ada juga orang-orang yang jualan kencing onta. Tapi biasanya jemaah kita bawanya hati onta gitu ya. Tapi kalau kencingnya jarang. Nah, yang jelas di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita menghormati saja perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut. Hanya saja kita tegaskan dalam mazhab Syafi'i yang namanya air kencing itu najis. Jadi kalau ada yang misalnya kena ciprat air kencing, maka otomatis hendaklah segera dibersihkan minimal bekas kencingnya. Lalu bagaimana dengan kencing anak laki-laki yang berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI? Ya, kalau kita masuk kan, kita lihat secara lebih detail lagi, itu kan masuk tetap sebagai najis, tapi najis ringan. Jadi bukan sama sekali bukan najis, enggak, tetap masuk dalam kategori najis ringan. Ya tetap najis juga intinya. Jadi kalau seandainya kena pas kita mau sholat, kita gendong cucu kita misalnya yang masih kecil kencing, nah setidaknya bagian yang kena air kencing itu disiram pakai siram pakai air, dan bagian yang terpercik, bagian lantai yang kena air kencing tersebut dikeringkan, baru dipercikkan dengan istilahnya itu diratahkan dengan air. Maka itu cara membersihkannya saja yang berbeda, tapi apakah dia bukan najis, tetap dia masuk dalam kategori najis. Itu yang pertama. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.